Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Pembacaan dari kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia-Nya. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepada-Mu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepada-Mu. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepada-Mu.
Bacaan kedua. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Saudaraku terkasih, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang, terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba, sedang Ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun,
sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Musa adalah pemimpin terbesar yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tokoh lain yang sangat besar adalah Elia. Nabi Elia merupakan nabi yang melakukan banyak mukjizat. Mereka percaya bahwa Elia akan datang lebih dahulu sebelum kedatangan Mesias. Peristiwa transfigurasi di atas bukit memiliki makna yang syarat karena menunjukkan banyak peristiwa simbolis. Peristiwa itu terjadi di bukit yang menunjuk pada peristiwa Musa bertemu Allah di Gunung Sinai. Di sana Yesus dimuliakan dan Allah menyatakan kalimat yang sama dengan saat Yesus dibaptis. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Pernyataan Allah tentang Yesus menunjukkan bahwa Yesus lebih besar daripada Musa. Bahkan Musa dan Eli pun memuliakan dia. Ketiga murid yang menyaksikan peristiwa itu tersungkur ke tanah. Hal itu menunjukkan bahwa mereka kini menyaksikan Yesus adalah Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel tersungkur ketika Allah menyatakan dirinya. Kemesiasan Yesus bukan karena pengakuan manusia, tetapi karena pengakuan Allah. Inilah yang menjadi iman kita sebagai pengikut Kristus. Allah Bapa meminta kita untuk mempertuhankan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita dan mendengarkan perkataannya. Kata mendengarkan di sini berarti mengimani serta menghidupi setiap firman yang disampaikan Tuhan Yesus. Apakah kita mau mendengarkan? Ketika Yesus meminta kita melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya, meskipun kita akan kehilangan waktu-waktu yang menyenangkan. Misalnya, turut ambil bagian dalam pelayanan dan kegiatan gerejawi, yang mana tidak hanya menyita waktu, tetapi juga tenaga, bahkan keuangan kita. Melakukan firman Tuhan secara utuh bukan perkara mudah, tetapi karena Allah sudah mengatakannya, maka harus kita lakukan. Kita percaya bahwa Allah jugalah yang akan memampukan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.